Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi di channel saya yang kali ini masih membahas putaran tentang arang briket ya guys. Nah, di video kali ini saya mau bikin video perbandingan antara ketahanan lama bara apinya antara arang briket dengan arang kayu ya. Dan kita nilai bersama-sama hasilnya seperti apa, dan nanti kita timbang hasil abu antara kayu itu sisa abunya berapa, dan nanti kita timbang sisa abu dari briket ini berapa. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, ini sudah saya timbang 500 gram ya guys, dan arang kayu juga sama karena bentuknya lebih banyak, maka saya pakai saringan kawat ini. Dan ini nanti kita tes pakai bekas tutup snack nih. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses pembakaran antara kedua arang ini, nanti sambil menunggu kedua arang ini menjadi abu, kita membahas sedikit masalah ini ya guys, yang biasanya disebut crack atau retak pada briket. Nah, buat kalian yang pemula, pasti kalian juga bakal akan nemuin hal seperti ini ya guys. Dan nanti kita akan bahas penyebabnya apa, faktor kenapa ini bisa terjadi, terus, dan ini berdasarkan analisa saya guys. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu beberapa bulan yang lalu saya pertama kali membuat briket itu menemukan atau melihat hasil cetakan saya setelah saya panaskan di oven atau di panas matahari, itu ada seperti kayak gini. Ini tapi tidak semua arang briket ya guys. Jadi ada yang seperti ini, dan ini termasuk crack yang parah. Dan biasanya kayak gini nih hanya 10% atau 5% dari setiap cetakan yang kalian buat. Karena kemarin saya itu menemukan hasil kayak gini dan saya penasaran, dan saya eksperimenkan dan uji berkali-kali pembuatan briketnya, dan bisa saya simpulkan nanti penyebabnya seperti apa. Silakan kalian simak video ini sampai selesai ya guys. Nah, sebelum saya melanjutkan membakar briket ini menjadi bara, silakan kalian like dulu dan kalian subscribe yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kalian paham ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan proses ke pembakarannya ya guys. Nah, oke guys, jadi seperti ini ketika sudah menjadi bara antara arang kayu dan arang briket. Nah, karena angin di tempat saya cukup kencang, jadi agak kabur-kabur ya guys, dan ini tuh lebih cepat jadi abunya karena anginnya juga cukup cepat. Nah, ini tuh keunggulannya yang kita bisa simpulkan sekarang, yaitu abunya bila terkena angin berserakan ya guys, cepat berserakan dan bisa sampai kemana-mana abunya. Nah, yang arang briket bisa kita lihat lebih sedikit abunya dan kelihatan lebih tenang, dan bisa dikatakan lebih tenang karena tidak ada abu yang berterbangan karena tertiup angin. Jadi ini
abunya masih tipis sekali, dan yang ini abunya sudah cukup banyak. Padahal ini saya baru menyalakan kurang lebih 10 menit yang lalu, karena anginnya tadi cukup kencang, jadi saya belum sempat record. Akhirnya baru sekarang saya record. Nah, seperti ini hasilnya. Dan semoga nanti di tempat saya tidak terjadi angin besar lagi, dan semoga nanti kita bisa timbang hasil dari abu arang ini dan abu arang briket ini. Dari segi abu kita sudah bisa simpulkan ya guys, lebih bagus arang briket. Kalau dari segi panas hampir sama ya, karena saya tidak punya alat pengukur suhu panas tinggi, jadi saya hanya menganalisa atau mengira-ngira, dan panasnya hampir sama. Cuman ini briket lebih terkesan panasnya stabil. Nah, segini tuh udah panas banget ya guys. Saya ngerekam kurang lebih 60 cm dari api kedua ini, HP saya sampai panas banget ini. Oke, jadi seperti itu dulu. Kita lanjutkan nanti setelah menjadi abu. Semoga nanti kita bisa timbang ya kedua abunya, walaupun nanti kurang lebih ini nanti saya yakin bakal berserakan ketika kena angin. Dan ini seperti ini, insya Allah abunya di arang briket tidak begitu berterbangan seperti ini ya guys. Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Oke guys, jadi sambil menunggu para briket dan para arang kayunya menjadi abu, kita membahas sedikit tentang crack pada briketnya. Jadi crack ini muncul ketika setelah proses pencetakan pada briket, lalu kita jemur di bawah panas matahari 10 menit kemudian, dia bakalan timbul retakan kecil ya. Awalnya itu kecil dulu, lalu setelah 1 jaman dia terlalu panas, dia akan membesar seperti ini. Nah, ini berdasarkan yang saya analisa dan saya pelajari dan saya praktekkan eksperimen lainnya. Jadi itu crack ini terjadi karena adonan pada lem itu tidak tercampur sempurna dengan tepung arang ya. Nah, ketika tidak tercampur sempurna, ada lem yang terlalu banyak di briket ini, dia itu bakalan mengembang ketika terkena panas matahari ya, atau kalian oven. Nah, ketika dia mengembang, hasilnya itu akan pecah seperti ini. Nah, setelah pecah ini, dan ini tuh semakin panas, itu tuh dia semakin lebar. Hasilnya itu bakalan melebar seperti ini. Nah, karena adonan yang tidak tercampur merata itu hasilnya seperti ini. Ada lem yang terlalu banyak di briket. Solusinya yaitu kita sebelum mencetak itu kita blending, tergantung kapasitas yang kalian buat ya. Kalau kalian buat 10 kilo gitu, kalian bisa blending 2 kali atau 3 kali. Semakin sering di blending, lem akan tercampur dengan sempurna. Nah, yang saya alami itu tuh
lem ini tuh sifatnya itu, lem padi itu sifatnya mengembang ya. Coba kalian praktekkan lem padi kalian panaskan dengan air di atas kompor lah, tanpa kalian campur dengan arang, itu hasilnya akan meletup ya, atau keluar gelembung-gelembungnya. Nah, itu yang terjadi kepada sama arang ini. Jadi ketika kena panas matahari, dia bakal bereaksi, itu dengan terjadi retakan. Paham ya guys? Sampai itu semoga kalian paham. Nah, setelah kalian praktekkan, pasti kalian akan keluar lemnya yang kalian panaskan dengan air itu akan meletup atau keluar gelembung-gelembungnya. Jadi seperti itu yang saya praktekkan. Solusinya kalian harus blending sampai merata, yaitu dengan cara 3 kali atau 2 kali. Dan setelah saya lakukan itu, briket saya cracknya itu bisa dibilang tidak ada, tapi kadang-kadang masih ada, walaupun sedikit, yaitu mungkin dari 100 potongan kotak ini mungkin masih ada 1 atau 2 gitu. Menurut saya masih wajar. Oke, jadi seperti itu dulu. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan, dan ini hanya sedikit informasi cara mengatasi dan penyebab briket ini retak atau crack. Oke guys, semoga kalian paham dan bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Oke ya guys, jadi ini udah 2 jam kurang 10 menit, hasilnya seperti ini. Ini berserakan ya, abunya kemana-mana. Nah, abunya kemana-mana. Ini setelah 2 jam kurang 10 menit tuh di arang kayu masih menyisakan bara api yang sedikit ya guys. Namun ada juga arang yang tidak terbakar dengan sempurna seperti ini. Dan bisa kita lihat ini abunya sangat banyak ya. Itu di bawah tuh. Itu di bawah sangat banyak sekali. Nah, ini arang briket yang setelah 2 jam kurang seperti ini, abunya masih sangat banyak ya. Abunya juga bisa kita lihat lebih sedikit, dan ini itu masih panas banget, dan ini sudah tidak terlalu sudah tidak terlalu panas ya. Nah, di sini karena angin masih terlalu cukup kencang ya guys, jadi saya simpulkan tidak bisa menimbang abu hasil dari pembakaran ini. Dan yang bisa kita lihat yaitu dengan abu yang lebih banyak, dan ada kemungkinan arang kayu menghasilkan abu yang lebih banyak daripada arang briket. Dan arang briket sudah terbukti tahan lebih lama daripada arang kayu. Dan arang kayu ini tadi yang saya timbang, dan keduanya ini 500 gram dan ini 500 gram ya guys, sama-sama 500 gram. Lebih awet ini arang briket,
dan lebih panas arang briket dan abunya lebih sedikit. Nah, di arang kayu ini lebih cepat menjadi abu dan abunya mudah sekali berterbangan di mana-mana, apalagi ketika kalian pakai kipas angin atau kipas tangan, itu tuh pasti ini ya guys, pasti lebih cepat berterbangan kemana-mana. Nah, ini arang briket, dia tidak berterbangan kemana-mana, adapun berterbangan sangat sedikit ya. Seperti itu yang bisa saya simpulkan dan saya sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat. Ada kemungkinan nanti saya bakal bikin video pengetesan yang part 2 ya guys. Oke, jadi seperti itu dulu video yang saya buat. Semoga video ini bermanfaat dan sudah sangat terbukti lebih unggul arang briket daripada arang kayu, lebih awet dan abunya lebih sedikit, sangat memuaskan ya. Dan semoga orang Indonesia mau membeli dan menggunakan arang briket ini sebagai untuk bahan mereka membakar sate atau membuat bakar-bakaran lainnya, karena sudah terbukti yang saya praktekkan hasilnya sangat bagus arang briket ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini, dan kita sambung video-video selanjutnya di channel ini. Oke guys, terima kasih.